Baik, selamat malam kawan-kawan. Mudah-mudahan kawan-kawan diberikan kesehatan selalu malam ini. Kemarin di video sebelum ini saya menjanjikan satu bahasan yang akan kita bahas, yaitu pengertian dari logika. Kalau bicara video yang kemarin tentang metode, konsep berpikir filsafat yang membedakan dengan yang lain itu karena adanya metode itu. Metode yang dibahas kemarin itu sebenarnya bagian dari konsep penalaran. Konsep penalaran ini kita bicara logika sebenarnya. Logika, kalau kawan-kawan buka di literatur atau pengertian secara lepas di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu logika diartikan sebagai pemikiran yang benar, ya, ke arah kebenaran tentunya. Atau dalam filsafat sendiri, logika itu diartikan sebagai akal budi yang benar. Nah, kalau logika sendiri itu diambil dari kata Yunani, artinya yang tulisannya itu logos. Logos itu pengertiannya merupakan kata atau analisis tentang suatu kebenaran atau alur pikir suatu kebenaran gitu posisinya. Nah, itu pengertian secara kata, ya, gramatikal tentunya. Tapi di pengertian yang lain ada banyak pemikir bahwa memasukkan logika ini merupakan satu bagian ilmu pengetahuan. Jadi logika diakui sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang bisa saja di dalamnya banyak teori posisinya. Di ilmuwan yang lain, di beberapa pemikir yang lain, atau contohnya di dunia filsafat, logika ini dimasukkan kepada bagian cabang ilmu di dalam filsafat posisinya. Dan ketika dipelajari, itu ada di bagian cabang epistemologi tentang ilmu pengetahuan, tentang logika. Nah, logika sendiri posisinya itu ada banyak, kawan-kawan. Logikanya, bentuk penalaran dari logika itu banyak. Yang kita bahas kemarin kan baru deduktif dan induktif. Tapi tentunya itu adalah logika-logika umum yang biasa kita pakai dalam konteks mencari suatu jawaban, menganalisis atau merealisasikan premis-premis yang kita susun sedemikian rupa agar menjadi kesimpulan posisinya. Di dalam logika ada langkah-langkah berpikir posisinya sebelum kita menentukan kesimpulan. Yang pertama tentunya menganalisis. Yang kedua itu kita memberikan keputusan. Berikutnya adalah kita menyimpulkan sesuatu itu sesuai dengan kehendak yang kita inginkan dari alur berpikir dalam konteks memberikan kesimpulan terhadap premis-premis yang kita tuangkan di dalam alur berpikir tersebut untuk menjadi kesimpulan tentunya. Nah, itu merupakan langkah-langkah dari logika. Logika mungkin kawan-kawan itu bisa pelajari khusus di bagian epistemologi di ilmu pengetahuan, posisinya di dalam dunia filsafat, agar bisa memberikan gambaran yang komprehensif dari apa yang saya utarakan. Tentunya ini hanya sebatas mengingatkan kepada saya pribadi tentunya, atau ke mungkin ke kawan-kawan setelah
melihat video saya bisa lebih atau mengingatkan atau merupakan satu ilmu pengetahuan yang baru yang bisa kawan-kawan pelajari ke depan. Jadi itu tentang logika di dalam dunia filsafat, di dalam dunia ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi, menguatkan serta meningkatkan keingintahuan kawan-kawan dalam konteks memberikan semangat untuk terus belajar. Mungkin itu saja. Selamat malam. Semoga malam ini kawan-kawan diberikan kesehatan. Kita jumpa di lain kesempatan.